Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Ya. Malang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu dengan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kehamilan. Ya. Apakah Ibu bersedia nih? Iya, bersedia. Oke, kalau saya boleh tahu nama Ibu dengan Ibu siapa? Cici. Dengan Ibu Cici, umurnya Bu? 27. 27 tahun ya. Ya. Lalu alamatnya di mana Bu? Kencong. Baik ya Bu Cici, saya akan kita mulai saja wawancaranya. Ya. Dari biodata yang saya dapatkan, Ibu ini pernah mengalami abortus 3 kali dan IUFD sekali yang terakhir ini. Apakah benar ya Bu ya? Ya, IUFD yang ketiga. Yang terakhir abortus. Oh iya, lalu kalau boleh tahu ini apa ya Bu penyebabnya kok bisa abortusnya sampai 3 kali, lalu yang terakhir ini IUFD. Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut, kenapa bisa terjadi ya? Ya, seperti yang dokter telah bilang, bahwa janinnya itu tidak bisa berkembang dikarenakan cairan spermanya itu kurang berkualitas. Bisa disebabkan dari bibitnya, entah itu dari bibit pihak suami ataupun istri, masih belum bisa diketahui. Oh, jadi dari kualitas bibit dari sperma suami ya Bu ya. Ini apakah terjadinya abortus 3 kali apakah dengan penyebab yang sama Bu? Kalau yang pertama mungkin karena faktor kecapean atau gimana ya, saya juga kurang paham. Soalnya dokter yang pertama itu tidak menjelaskan secara rinci penyebabnya itu apa. Lalu untuk IUFD ini penyebabnya? Waktu itu masa pandemi COVID-19. Untuk penyebab IUFD yang pada saat kehamilan ketiga itu apa ya Bu ya, kalau saya boleh tahu? Ya, waktu itu saya hamil yang ketiga itu karena di musim pandemi COVID dan saya terkena penyakit itu. Dan mungkin saya kurang berkomunikasi dengan dokter kandungan atau gimana ya. Saya waktu COVID itu diberi obat oleh pihak dokter dan tidak mengkonsultasikan ke dokter kandungan. Tetapi kadar obatnya itu sudah dibeli sesuai dosis ibu hamil. Tapi setelah beberapa bulan setelah dinyatakan sembuh, tiba-tiba waktu kontrol janinnya sudah tidak ada, dan itu bisa juga terkena efek dari obat antivirus katanya dokternya itu. Lalu apa yang dirasakan Ibu saat itu? Apakah Ibu merasa kecewa setelah menunggu kehamilan ini lama? Ya dibilang sedih ya sedih, bilang kecewa ya kecewa, tapi sebagai manusia harus bisa menerima takdir yang diberi Allah. Mungkin masih belum diberi kepercayaan untuk bisa memiliki momongan. Terus ini gimana Bu untuk kedepannya? Setelah kejadian IUFD itu, apakah Ibu harus menunggu jeda 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa program hamil kembali? Apakah sudah dikonsultasikan dengan dokter maupun dari pihak suami dan keluarga? Ya mungkin untuk saat ini masih lebih baik menunda terlebih dahulu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk kedepannya. Ini saat Ibu hamil 7 bulan itu, lalu kan pada saat itu pandemi COVID. Nah itu kan tindakan dilakukan kan ketika janin sudah meninggal dalam kandungan kan IUFD ya Bu ya. Iya. Itu faktornya apakah memang hanya dari waktu pada saat COVID atau memang Ibu waktu itu merasakan kecemasan karena kondisinya sudah seperti itu, lalu Ibu merasa cemas dan tidak mendapat, atau ada faktor dari keluarga atau lingkungan yang membuat Ibu bahwa
kehamilan ini bisa sampai seperti itu? Ya penyebabnya ya mungkin karena apa, terlalu banyak pikiran mungkin iya. Itu bisa terjadi juga. Oh baik. Kalau boleh saya tahu, pada saat itu yang menemani ibu saat ibu dirujuk itu apakah dari pihak suami atau warga ibu ya? Suami saja. Dari keluarga ibu sendiri bagaimana? Menyusul. Oh menyusul. Lalu pada saat itu, saat ibu tahu bahwa kondisi janin ibu itu sudah meninggal dalam kandungan, ibu itu periksanya di PMB atau segera dirujuk ke rumah sakit? Di klinik Di di mana? klinik Edifus. Oh, ini ketika ibu sudah yang kehamilan keempat ya, ibu kan mengalami abortus lagi. Jadi kan harus menunggu jeda beberapa waktu untuk bisa program hamil lagi. Iya. Itu perkiraan ibu kapan? Ataukah tahun ini ataukah tahun depan? Untuk saat ini masih belum ya Mbak. Ya mungkin menunggu jeda lah untuk apa, istilahnya itu mempersiapkan rahim supaya nanti lebih maksudnya lebih sehat ya? ya, maksudnya seperti itu. Jadi untuk waktunya masih belum ditentukan, harus diskusi dengan suami dulu atau bagaimana? Ya untuk sementara masih belum dulu. Baik. Lalu bagaimana upaya ibu untuk ketika ibu program hamil lagi nanti, bagaimana upaya untuk diri ibu sendiri ini bisa untuk meyakinkan bahwa ibu ini siap untuk menjalani kehamilan lagi agar meminimalisir terjadinya abortus seperti pada riwayat kehamilan yang lalu? Ya lebih waspada lagi dan lebih apa ya, ketika merasakan keluhan lebih sering untuk konsultasi kepada ahlinya, seperti langsung ke dokter kandungan ataupun ke bidan terdekat. Baik, itu mungkin cukup ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktu dan waktu ibu untuk bersedia saya wawancarai. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun